Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Herman Ruswan Suarman SSI MT selaku dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management. Dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati dapat hadir pada presentasi kami hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami semua kesehatan dan dapat berkumpulnya kembali pada pembelajaran mata kuliah Supply Chain Management. Kami di sini akan menjelaskan mengenai topik terkait gudang atau warehouse yang akan dijelaskan oleh beberapa anggota kelompok kami, diantaranya yaitu Muhammad Anwar, saya sendiri sebagai moderator, Dani Ramdhani, lalu Dimas Ihsan Pratama, lalu Dimas Meiradita, lalu Sri Rahayu, dan Yolanda Ribka Andira. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Meiradita. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama adalah pengertian gudang atau warehouse. Menurut Lambert et al. 1998, gudang adalah bagian dari sistem logistik perusahaan yang menyimpan produk-produk atau bahan baku, parts, barang dalam proses, barang jadi. Pada dan antara titik sumber dan titik konsumsi, serta memberikan informasi kepada manajemen tentang status, kondisi, dan disposisi dari item-item yang disimpan. Fungsi gudang atau warehouse. Yang pertama yaitu break bulk, yaitu memecah pengiriman besar menjadi pengiriman lebih kecil untuk didistribusikan. Yang kedua, penyimpanan, yaitu menyimpan barang untuk periode tertentu sebelum didistribusikan. Yang terakhir ada konsolidasi, yaitu menggabungkan berbagai produk dari beberapa sumber untuk pengiriman ke pelanggan. Selanjutnya ada fungsi gudang atau warehouse lanjutan. Cross-docking, yaitu memindahkan barang langsung dari penerimaan ke pengiriman tanpa penyimpanan. Yang kedua yaitu pengemasan ulang, yaitu mengubah kemasan produk sesuai kebutuhan pelanggan. Lalu ada postponement, yaitu menggabungkan berbagai produk dari beberapa sumber untuk pengiriman ke pelanggan. Lalu pembagian jenis gudang. Berdasarkan pembagiannya, jenis gudang dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan kepemilikan, yang kedua berdasarkan fungsi dalam supply chain, lalu ada berdasarkan jenis barang yang disimpan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas Meiradita. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dani Ramdhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Setelah mengetahui fungsi-fungsi dari gudang, itu berikut jenis-jenis gudang. Jenis yang pertama itu kan berdasarkan kepemilikan. Itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah gudang pribadi atau private warehouse, merupakan gudang yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan untuk menyimpan dan menangani barang mereka sendiri. Perusahaan memiliki kendali penuh atas operasi dan dapat menyesuaikan gudang sesuai kebutuhan spesifik mereka. Yang kedua itu ada gudang publik atau public warehouse. Itu fasilitas penyimpanan yang disewakan kepada berbagai perusahaan, dikelola oleh pihak ketiga yang menyediakan layanan penyimpanan dan penanganan barang. Biasanya memiliki fluktuasi kebutuhan penyimpanan atau yang ingin menghindari investasi tetap dalam fasilitas gudang. Dan yang ketiga adalah gudang kontrak. Jenis gudang ini dioperasikan oleh pihak ketiga berdasarkan kontrak jangka panjang dengan satu atau beberapa perusahaan.
menawarkan layanan yang lebih disesuaikan dibanding gudang publik, namun dengan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan gudang pribadi. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dani Ramdhani yang telah menjelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri Rahayu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya berdasarkan fungsi dalam supply chain, yang pertama ada gudang pabrik, plant warehouse, yang berlokasi di atau dekat fasilitas produksi, digunakan untuk menyimpan bahan baku, komponen, dan barang setengah jadi yang diperlukan untuk proses produksi, serta barang jadi sebelum dikirim ke gudang distribusi atau pelanggan. Kemudian gudang distribusi berfungsi sebagai titik tengah antara produsen dan pelanggan, menerima pengiriman besar dari berbagai pemasok atau pabrik, kemudian memecahnya menjadi pengiriman yang lebih kecil untuk dikirim ke pelanggan atau pengecer. Selanjutnya gudang fulfillment dirancang khusus untuk menangani pemesanan individual, terutama untuk e-commerce, fokus penyimpanan, pengambilan, pengemasan, dan pengiriman. Pemesanan langsung ke konsumen akhir dengan cepat dan efisien. Selanjutnya berdasarkan jenis barang yang disimpan. Yang pertama gudang bahan baku, menyimpan material, komponen, dan supply yang digunakan dalam proses produksi, dirancang untuk mengelola dan menjaga kualitas bahan baku sebelum digunakan dalam manufaktur. Gudang barang setengah jadi, menyimpan produk yang telah melalui beberapa tahap produksi, tetapi belum selesai, penting dalam sistem produksi yang kompleks atau memiliki waktu produksi yang panjang. Yang terakhir, gudang barang jadi, menyimpan produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk didistribusikan kepada pelanggan atau pengecer, dirancang untuk memfasilitasi pengambilan dan pengiriman yang efisien. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sri Rahayu yang telah menjelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yolanda. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layout gudang yang dimana ada dedication storage, ada randomized storage, class-based dedicated storage, dan share storage. Nah, untuk dedicated storage adalah metode penyimpanan di mana setiap stock keeping unit atau SKU memiliki lokasi penyimpanan yang tetap dan khusus. Adapun karakteristik keuntungan dan kerugian dari dedicated storage, karakteristiknya yang pertama, setiap produk atau SKU memiliki lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi tersebut hanya digunakan untuk SKU tertentu bahkan ketika kosong. Biasanya menggunakan sistem penomoran atau pengkodean lokasi yang terstruktur. Untuk keuntungannya, yang pertama memudahkan pencarian dan pengambilan barang karena lokasi tetap. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam pengambilan barang. Yang ketiga, cocok untuk barang dengan ukuran atau karakteristik khusus. Yang keempat, memudahkan kontrol inventaris dan stocking. Kemudian untuk kerugiannya yaitu yang pertama, pemanfaatan ruang kurang efisien terutama saat stok rendah. Yang kedua, kurang fleksibel terhadap perubahan dalam jumlah atau jenis inventaris. Yang ketiga, dapat menyebabkan underutilization of space jika ada fluktuasi permintaan. Selanjutnya, randomized storage, yaitu metode
penyimpanan di mana barang disimpan di lokasi yang tersedia terdekat saat barang tiba di gudang. Untuk karakteristiknya, yaitu barang tidak memiliki lokasi tetap, penempatan berdasarkan ketersediaan ruang saat barang datang, memaksimalkan penggunaan ruang yang tersedia. Keuntungannya, yang pertama, pemanfaatan ruang lebih efisien karena tidak ada ruang yang dipesan untuk SKU tertentu. Yang kedua, fleksibel terhadap perubahan dalam jumlah dan jenis inventaris. Yang ketiga, dapat mengurangi jarak perjalanan dalam gudang jika diimplementasikan dengan baik. Adapun untuk kekurangannya yaitu 1, memerlukan sistem informasi yang canggih untuk pelacakan lokasi barang. 2, dapat meningkatkan waktu pencarian jika sistem informasi tidak akurat. Dan yang ketiga, potensi kesalahan lebih tinggi dalam pengambilan barang. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yolanda yang telah menjelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Ihsan Pratama. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu selanjutnya ada class-based dedicated storage. Adalah metode hybrid yang menggabungkan elemen dari dedicated dan randomized storage. Karakteristiknya, yang pertama, produk dikelompokkan ke dalam kelas berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya tingkatan perputaran, ukuran, atau tipe produk. Dan yang kedua, setiap kelas memiliki area penyimpanan yang ditetapkan. Dan yang ketiga, dalam area kelas tersebut, penyimpanan dilakukan secara acak. Lalu, keuntungannya, yang pertama, menyeimbangkan efisiensi randomized storage dengan kemudahan dedicated storage. Lalu yang kedua, memungkinkan optimasi berdasarkan karakteristik produk, misalnya produk fast moving ditempatkan di lokasi yang mudah diakses. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang dibandingkan dengan dedicated storage murni. Lalu kerugiannya adalah yang pertama, memerlukan analisis dan pencernaan yang lebih kompleks. Dan yang kedua, mungkin memerlukan penyesuaian berkala terhadap klasifikasi produk. Dan yang ketiga, masih memerlukan sistem informasi yang baik untuk pelacakan dalam setiap kelas. Dan selanjutnya yang terakhir ada shared storage. Shared storage adalah metode di mana lokasi penyimpanan dapat digunakan bersama oleh beberapa jenis produk pada waktu yang berbeda. Karakteristiknya yang pertama, lokasi penyimpanan tidak eksklusif untuk satu jenis produk. Yang kedua, memanfaatkan perbedaan waktu dalam pola permintaan produk. Dan yang ketiga, produk dengan siklus permintaan yang berbeda dapat berbagi lokasi yang sama. Adapun keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang secara signifikan. Dan yang kedua, sangat efektif untuk produk dengan pola permintaan musiman atau siklis. Yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan dalam inventaris dan permintaan. Kerugiannya, yang pertama memerlukan perencanaan dan koordinasi yang lebih kompleks. Dan yang kedua, dapat meningkatkan kompleksitas dalam operasi gudang. Dan yang terakhir, membutuhkan sistem informasi yang canggih untuk mengelola alokasi ruang yang dinamis. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas Ihsan Pratama yang telah menjelaskan. Itulah pengertian fungsi, pembagian jenis maupun jenis-jenis layout gudang dan berbagai proses dalam pergudangan atau warehouse. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan terkait pembahasan mengenai topik gudang atau warehouse, silakan cantumkan di kolom komentar. Thanks for attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.